Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Jami'atul Wasliyah yang mudah-mudahan semuanya disayangi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam setiap doa kita selipkan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada badan saya ni. Karena sekarang ada zaman OTG, orang tanpa gejala. Keren. Kabel ini juga namanya OTG, Pak. Kabel dari yang pendek ke sini namanya OTG. Orang tanpa gejala. Jadi kita tak boleh takut sama corona. Takut dengan corona itu syirik, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kesehatan itu wajib hukumnya. Ya, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka insyaallah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dekat kita kepada Allah, jaga kesehatan kita. Kalau Allah takdirkan kita selamat, insyaallah akan selamat. Kalau takdirkan kita kembali kepadanya, yang paling penting itu adalah berbekal kita, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik daripada bekal itu adalah takwa kepada Allah. Jadi kalau kemudian takwa kita letakkan di atas, maka insyaallah tidak akan ada keraguan di dalam diri kita. Setelah kita menjaga semua untuk keselamatan kita, maka yang paling penting adalah ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar, insyaallah. Sesuai. Selanjutnya kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, qudwah dan uswatun hasanah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan yang sudah pasti diterima adalah membaca solawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebanyak-banyaknya insyaallah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan insyaallah dah lama tak datang ke sini semenjak ada budak ko tu. Maka saya dah jarang ke sini. Kemarin ada pengajian mak-mak tu sekejap, dah tu tak ada lagi. Tengok-tengok macamnya dah senyap lagi hari Selasa sore tu. Entah kalau dilanjut lagi. Lanjut Pak? Alhamdulillah. Tapi lanjut juga Pak Haji. Tapi jamaah tu macam sekarang ni lah. Ini kan yang insyaAllah ni yang sehat jasmani dan rohani datang dia. Kadang sehat jasmani, rohani pula tak sehat. Ada sehat rohani, jasmani pula tak sehat. Ini yang sehat jasmani, rohani ni. Baik Pak ya? Kan nampak ni berkurang rupanya. Ini kenduri. Alhamdulillah, kenduri ni untung balik bawa berkat kan. Kalau tempat kami balik tu bawa berkat, kalau sini makan di situ. Kalau kami untung asal kenduri, balik bawa berkat. Itu. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan sedikit membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang salah satu daripada perilaku setan.
Setan itu punya sifat dan sikap. Kalau dalam bahasa lugawinya, setan itu adalah satu kejahatan. Pernah dengar film P.Ramlee? Kenapa engkau tidak cakap syaitan, katanya. Nah, jadi kalau kita belajar tentang syaitan dalam perspektif agama kita, maka syaitan itu adalah sifat dan sikap yang jahat di dalam diri, terutama diri manusia ini, termasuklah di antaranya di dalam iblis atau jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah dia kepadaku. Nah, kalau seandainya ada orang yang punya sikap dan sifat tabiat yang tidak baik dan tidak ada pula kebaikannya lagi di situ, itulah namanya syaitan. Ahmad Nisbu bilang syaitan, ya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syaitan inilah yang kemudian akan menjerumuskan kita semuanya. Karena sikap dan perbuatan ataupun tabiat yang buruk tadi, terutama yang muncul daripada datuknya syaitan, namanya iblis, ketika terjadi penciptaan Adam, dia tidak mau bersujud atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian syaitan itu punya sikap dan sifat, minimal ada 13 di sini ya, sikap dan sifat syaitan. Maka mudah-mudahan yang 13 itu kita tak ada pula satu pun di situ. Kalau kita ada di situ, berarti kita termasuk di antara 13 ciri-ciri syaitan itu. Jangan sampai ada Bapak Ibu. Tapi kalau saya sebut nanti jangan tersinggung, kalau tersinggung tu biasa pendek umur. Jangan tersinggung, itu bukan saya tu. Gitu aja mikirnya. Jadi setan ini, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini, dia telah berjanji kepada Allah akan menyesatkan manusia. Tugas dia itu menyesatkan manusia. Kan banyak dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ini yang Al-Baqarah ni apa tak ni? Yang kemarin tanding dekat sini ni, masih ingat lagi? Fa bi izzatika la uwiyannahum. Oh ini juz 30. Juz 30 tu memang tak ada, betul tu. Dia ngapal kemarin juz 30. Ini yang juz 1, ya. Wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, maka dengan izzahmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, akan kami sesatkan mereka semuanya ya Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 16, ayat 12 bercerita, kemudian sampai dengan ayat 17 bercerita tentang bahwasanya setan itu akan menyesatkan manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian kata setan, saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi setan itu akan mendatangi manusia, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Dia akan datang kepada kita manusia ini dari sebelah kanan, dari sebelah kanan kita. Kalau dalam penjelasan ulama kita, bahwasanya yang maksud dengan dari sebelah kanan itu adalah bab masalah kecintaan orang terhadap dunia, Pak.
suka betul dia dengan dunia ni. Sebetulnya bab masalah dunia ni tak ada pula orang yang tak suka. Betul Pak? Ada yang mau bawaannya mati aja. Kalau ada yang begitu tu elok juga. Kenapa? Kafa bil mauti mauizah, cukuplah mati jadi pelajaran. Tetapi yang dimaksud di sini, dia akan datang kepada kita dari sebelah kanan. Sebelah kanan kita ini, kata ulama kita, menceritakan, membuat manusia supaya manusia itu cinta kepada bab-bab yang berhubungan dengan dunia. Dengan sebab dia urusan-urusan dunia itu dia lupa kepada Allah, atau dia meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan bukan bapak aja, kita semuanya ni. Yang namanya setan, tugas setan itu kan cuma satu aja Pak, menyesatkan kita. Tugas setan itu cuma satu aja. SK Pak Haji dah ditetapkan 4 tahun jadi pengurus, memajukan masjid, membangun masjid, ngurus jamaah. Kalau ada mic mati cepat diganti. Itu kan, itu pintu WC kuncinya rusak, jangan tak dipasang lagi. Kang awak tercangkung di situ, orang masuk. Iya Ji, lepas tu Ji. Jangan menyanya. Kang awak tengah gini-gini pula, datang pula. Wah kan. Nah, itu bukan ketua tu Pak. Itu namanya seksi sarana dan prasarana. Ada datang sarana prasarana sini. Perlengkapan. Perlengkapan tu. Jangan pula icak-icak tak tahu. Macam mana ketua ni? Padahal dia tugas tu. Ya. Bab-bab masalah dunia. Bukan bawaannya mati, tidak. Ini orang-orang yang cinta kepada dunia. Setan tuh ganggunya di situ. Yang tukang berkedai buka maghrib masih dibuka. Boleh maghrib buka kedai? Boleh tidak? Balik kepada dia sendiri. Buka-bukalah, tapi tak jualan. Kenapa? Pergi ke masjid. Tapi ada juga untungnya, kalau sempat pergi semua ke masjid ni, tak muat masjid ni. Saya dah tanya dengan Pak Haji, jumlah yang ikut masjid sini ni 400 lebih Bu. Ibu bayangkan tu 400 lebih tu kalau sempat datang solat 5 waktu semuanya, agak-agaknya bawa suami isteri, itu berapa jumlahnya? Tak ada yang janda duda, tak ada, anggaplah begitu. Datang semuanya berarti 800. 800 tu rupanya beranak semuanya satu. Berarti yang datang 1.200. Ada yang anaknya 3. Tambahlah masing-masing. Minimal 1.200 kita datang sini, itu rata-rata anaknya satu. Macam saya anak 5, berarti lain lah kira. Ya Pak. Ada juga untungnya tak datang sebagian ni. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi ayat tu dikunci begitu. Jadi engkau, kita semua ni akan melihat manusia, kebanyakan daripada mereka itu tidak bersyukur. Itu tugas setan tu. Kalau masalah corona ni memang masalah lain ya, tak usah cerita ya. Payah bercerita kan, cerita dosa pula kan. Masalah gini itu kita serahkan kepada Allah. Karena kita takut, karena kita ikut pemerintah, anjuran pemerintah, ngopi pun pakai ini ya. Ngopi Pak, tahu ngopi? Pergi kedai ngopi itu pakai ini. Jadi macam mana dia minum, nanti kalau pas nak minum dia gini. Nanti lepas minum tutup lagi. Yang payah yang merokok. Gitu. Ngopi pakai ini Pak. Insya-Allah ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan akan datang dari sebelah kanan, urusan-urusan dunia nih. Jadi kalau kita tengah kerja, ibu-ibu tengah kerja, bapak-bapak tengah kerja, yang kerja tuh ada urusan dengan duit, urusan dengan dunia nih, tinggalkan dia Pak. Itu tugas setan tuh. Apa kerja kita sekarang? Terserahlah apa aja. Yang kantor nih kira-kira kalau kita sholat jamaah tuh dimarah tidak sama pimpinan kita? Tidak, tak ada yang marah dia. Bukan negara kita ini negara sekuler atau macam mana, tidak. Allahu Akbar. Setiap dinas, setiap kantor itu rata-rata punya musola Pak. Yang anehnya musolanya tuh kecil betul. Betul tak?
jumlah pegawainya itu misalnya tahu yang paling musola sekarang kantor bupati, berapa pegawainya? Anggaplah 500 sampai banyak 500, potong perempuannya separuh 250, agak-agaknya surau tu 250 muat dah? Tak muat. Untung tak datang semua, Pak. Kalau datang semua tak muat, Bu. Tinggalkan. Jadi beratnya kita dalam urusan-urusan itu ketika panggilan Allah itu datang, itulah bujukan setan. Dia sudah berjanji, summala'atiyannahum, kami akan mendatangi mereka min baini aidihim wa an aymanihim, yang dari sebelah kanannya itu urusan dunia, ya Allah. Nah, ini ulama kita menjelaskan, Pak. Dari sebelah kanan ini urusan-urusan dunia, urusan-urusan dunia yang banyak melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan yang namanya sholat 5 waktu itu di masjid. Itu satu kuncinya. Usahakan sholatnya di masjid. Pak, tak bisa di masjid, sholatnya tepat waktu. Geser sedikit. Kalau kita ikut Imam Hambali, sholatnya tuh wajib di masjid, Pak. Teruk kita nih. Ya, sholatnya wajib di masjid. Nah, kalau kita kasih sunat muakkad. Sunat muakkad ni dianjurkan, dikuatkan untuk dia melaksanakan karena kedudukannya sangat dahsyat. Nah, itu baru satu saja. Sebelah kanan ini urusan-urusan kita itu, pandangan kita, mata kita, pikiran kita, mindset kita itu senang terhadap dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita tidak boleh kita baca surah Al-Qasas itu. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian karunia Allah untuk kepentingan akhiratmu, jangan engkau lupa engkau tu hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupa. Bukan kemudian kita taat kepada Allah kemudian kita malah bekerja, tidak. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramal kalian untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Kalau Pak kita tidak mikir dunia nih, salah. Orang tua kita nanam durian belum tentu dia makan durian itu. Betul? Orang tua kita nanam pinang belum tentu dia yang panen pinangnya, tetapi dia menanam. Apalagi nanam getah 8 tahun, 10 tahun. Kalau pinang 4 tahun berbuah, durian tak berbuah-buah. Ya kan? Tak berbuah-buah. Di pancah sebelah sini tak berbuah, pancah sebelah sini tak berbuah, ditoreh tidak berbuah, akhirnya dikasih kampak, baru berbuah. Pebuahnya jadi papan, jadi kayu, jadi beluti. Itu jadi. Itu dah marah betul kawan ni. Keliling sana keliling sini tak berbuah, ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah persepsi terhadap agama Allah ini sampai kemudian kita beribadah tidak mau bekerja, atau kebalikannya banyak bekerja tetapi lupa beribadah kepada Allah. Dari sebelah kanan urusan-urusan dunia, maka lawan dari sebelah kanan adalah sebelah kiri. Orang kalau setan datang dari sebelah kirinya, dibuat manusia itu lupa akan kehidupan akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu ulama kita memberikan istilah atau penjelasan kepada kita tentang ayat surat Al-A'raf ayat 16 ini, summala'atiyannahum itu. Dari sebelah kirinya ini kebanyakan manusia itu dilupakan dalam urusan-urusan akhirat nih. Siksa kubur dia lupa, surga dia lupa, akhirat dia lupa, neraka dia lupa, siksa Allah dia lupa. Padahal yang membuat kita akan senantiasa ingat kepada Allah itu adalah janji-janji Allah, baik janji itu berupa janji yang baik ataupun balasan-balasan yang pedih. Dalam Al-Quran banyak Allah menjelaskan kepada kita tentang siksa.
Agar apa? Agar orang ingat bahwasanya apabila kita berbuat salah, berbuat dosa, neraka telah menunggu kita. Jadi mau buat maksiat itu rasanya takut, Pak. Takut. Itu kan ciri-ciri orang yang akan merasakan mangkunna fihi wajada halawatul iman. Orang yang akan merasakan kenikmatan iman. Salah satu di antara yang tiga itu adalah dia takut kembali kepada kemaksiatan, atau dia takut melakukan perbuatan maksiat, sebagaimana dia takut kalau seandainya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Neraka itu seringan-ringan daripada neraka adalah ketika orang menginjakkan ke neraka kakinya, seringan-ringan daripada neraka itu, maka akan mendidihlah otaknya. Seringan-ringannya itu yang paling ringan tuh, ya. Itu yang menguatkan kita. Kalau usah cerita masalah surga dulu, cerita masalah neraka saja dulu. Kalau ada ibu-ibu di sini, mohon maaf nih. Kalau marah, alhamdulillah, tersinggung, alhamdulillah. Saya paling syukur kalau jamaah tersinggung nih. Tapi kadang kalau dah tersinggung, tak ada undang-undang dia lagi. Ada masjid tendang undang-undang lagi, rupanya dia marah. Yang marah tu kebetulan tersinggung pengurusnya. Kalau pengurus tersinggung paling bahaya, Bu. Saya kalau ibu-ibu tersinggung bagus. Kenapa? Ada kontak dalam hatinya tu yang menantang dia. Kalau tak tersinggung ni yang bahaya. Lantak mikolah katanya. Ya. Kalau ada ibu-ibu, bahasanya sehelai rambut perempuan saja tidak boleh dinampakkan kepada orang lain selain daripada apa yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang disebutkan pernah saya bahas kemarin di sini, yang sudah dulu-dulu dan ayatnya kita bacakan. Siapa sajakah mahram yang di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, kemudian kita boleh menampakkan sebagian daripada aurat kita. Selain daripada itu tidak boleh. Kalau sudah tidak boleh, artinya ini tidak boleh, maka haram dilakukan. Kebalikan daripada itu, maka efek daripada itu adalah dosa. Tapi kalau nengok di sini ni kan orangnya soleh-soleh semuanya. Emak-emaknya ni calon ahli surga. InsyaAllah ya. Jadi yang bab-bab macam dah selesai, Pak. Jadi artinya bagaimana? Apabila orang banyak melupakan Allah, tidak takut kepada kematian, tidak ingat akan balasan-balasan yang telah disiapkan oleh Allah, itu memang tugas daripada setan untuk kemudian kita lupa kepada Allah, dilupakan kepada Allah, supaya kita senantiasa dalam kemaksiatan. Salah satu daripada tugas setan membuat kita berbuat maksiat menjadi satu perbuatan yang dianggap biasa-biasa. Ya. Perbuatan dosa itu dianggap biasa-biasa aja. Bapak-bapak, ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bapak, ini kan tingkatan kita sendiri, Pak. Jadi kita sendiri bisa mengukur sebetulnya tingkat ketakwaan kita kepada Allah ini bisa kita ukur dari amal-amal kita. Kalau bapak dan ibu, terutama bapak-bapak dulu, menyesal kalau tidak datang ke rumah Allah ini, tidak melaksanakan sholat berjamaah, menyesalnya tuh sangat-sangat, itulah tanda bapak itu bertakwa kepada Allah. Ya, menyesal Pak tak dapat berjamaah itu berat betul rasanya, ngapu lah tadi, padahal cuma sikit aja. Entah apa sebabnya, sikit aja. Sampai kemudian muazzinnya bilang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi qomat iqamah itu jangan sampai tidak pakai mic, Pak. Jangan sampai tak pakai mic. Bio pakai mic. Mana tahu ada jamaah yang masih di rumah dia menunggu iqamah. Kan ada model jamaah itu belum azan sudah datang. Ada model jamaah azan dulu baru datang. Ada model jamaah iqamah dulu baru datang. Ada yang memang tak datang-datang. Iya kan?
Kalau kita ni kadang ada modelnya yang nunggu iqamah dulu. Kenapa? Tak hendak jadi imam. Menyuruk dekat belakang. Gitu. Allah Akbar, nunggu terjengah-jengah dekat luar. Suruh maju. Padahal ni bukan memang aku ni parah, tak dapat baca katanya. Itu elok macam itu, Pak. Tapi yang kira-kira punya kemampuan jadi imam itu jangan Kalau bisa kita tunggu iqamah itu kita sudah di situ. Itu gunung pengurus ditulis di situ daftar Imam Al-Jami'atul Wasliyah. Nomor urut 1 itu yang kelas beratnya. Nah, kalau Pak Haji ini nanti kalau sholat zuhur bisa di atas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Gaya itu penting, Pak. Ini kadang kita ini jadi imam tuh buat macam dulu aja. Ikutlah, sekarang ada imam banyak, tinggal tengok itu YouTube, tengok As-Sudais macam mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Bismillah, alhamdulillah, Al-Fatihah berdelau, dah baca ayat, lega-lega. Makanya ayat itu kalau kira-kira tu tak pandai mana usah dibaca. Kita baca inna ata'ina. Inna apa orang ni kata dia? Rupanya inna tak masalah. Gitu. Inilah baca sabbihisma rabbikal a'la, kelulut, tahu kelulut? Bahasa Melayu ni kelulut namanya kelebuk. Tak jelas. Elok inna atau inna lagi. Kenapa? Karena mudah tak ada lagi yang lain. Awak yang maju pakai itu. Al-Fatihahnya mantap, inna atau inna. InsyaAllah nanti solat berikutnya kita lagi jadi imam. Gitu. Orang yang apabila maksiat itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa, itulah orang yang sedang mendapat gangguan daripada syaitan laknatullah alaih. Ya. Maksiat itu dianggap biasa. Nah, menyesal itu kan di belakang, Pak. Menyesal itu belakang, tak ada menyesal itu depan. Menyesal itu pasti di belakang. Maka syaitan itu tugasnya supaya kita senantiasa dalam kemaksiatan. Yang maksiat tadi dianggap biasa-biasa, dosa dianggap biasa. Nah, bagi kita orang-orang yang sudah taat kepada Allah, dosa kita adalah apabila kita sholat tidak tepat waktu. Itu dosa rasanya. Itu mantap tuh, Pak. Kalau bapak tu terasa, ibu terasa solat tepat waktu tu tidak pada awal waktunya, ibu tidak solat merasa berat betul, ya Allah, ngapalah gini tadi. Kenapa? Kalau sempatlah aku tadi mati jam 4, OTG, orang tanpa gejala, matilah saya, berarti aku belum solat asar. Menyesal ya, Pak. Itu kembali kepada ingat kematian tadi. Kan gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, janganlah buat macam ini lagi. Umar kan begitu, Umar. Jadi Umar sholat asar ketinggalan. Ini untuk kita semua nih. Ketika dia ketinggalan sholat asarnya, maka dia bilang dengan Rasulullah, kurma yang membuat dia tertinggal tadi sholat asarnya, kurmanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk kepentingan agama Allah. Gitu. Jadi kalau hari kerja kita ketinggalan nanti apa TV, TV itu kita serahkan ke Pak Haji tu. Biar dijual, TV-nya tu TV Ultra. Besarnya segini. Kan gitu, kalau nengok artis tu mukanya sebesar talam. Gitu. Lupa kita kepada Allah, menyesal kita seperti misalnya Umar, maka Umar kebun kurmanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ji, itu harganya 6.800.000 tu, Ji. Kalau kita jual 5 juta, banyak yang beli itu. Itu dapat semen sudah 70 sak tu, Pak. Untuk pembangunan masjid kita ni. Siapa ni? Ini ada jamaah kita, Pak. Nama rahasia. Kenapa rahasia? Karena ni dia merasa berdosa, dia nonton TV lupa solat. Solat jamaah dia lupa. Jadi TV-nya dijual, duitnya untuk masjid ni. Masya-Allah. Saya doakanlah banyak yang lupa macam itu. Cepat masjid ni jadi, kan? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maksiat dianggap kemudian menjadi yang biasa, itulah tugas daripada setan.
agar kemudian kita senantiasa dalam dosa. Jadi gitu aja, Pak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan itu punya sifat dan sikap. Yang pertama adalah takabur. Jadi setan itu takabur. Takabur itu merasa hebat ya. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku ni ya Allah lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku tu dari api, sementara engkau ciptakan setan itu dari Adam itu dari tanah. Aku lebih baik daripada Adam nih, daripada dia tuh. Kenapa engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah? Kenapa? Karena menurut asumsi setan, tanah itu ketika berlawan dengan api, dia akan hancur. Setan belum sampai ke Banten. Rupanya api yang ada di Banten yang dari setan tadi dibakar, rupanya jadi batu bata. Keras, Pak. Betul? Itu maksudnya. Dia tidak mau, dia merasa lebih hebat. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara setan dari tanah. Hah? Apa? Adam dari tanah. Kataku azan tadi. Kalau azan alhamdulillah. Jadi Pak, kalau ada yang sombong itu berarti, kalau ada yang sombong berarti syaitan. Setan. Merasa lebih baik, sombong, ya. Azan Pak belum? 2 menit lagi. Alhamdulillah, ya. Kemudian menggoda. Allazi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Tak payahlah di kau jamaah lagi, duduk aja lah sini dulu, setan tu. Ngopi yuk kata dia. Asar. Apa asar panjang lagi, jam 6 lagi asar. Menjaga tu siapa, setan Pak. Jadi kalau ada orang tu tak ngajak awak nak pergi jamaah, dia mengajak-ngajak, itu yuwaswisufi. Yang namanya yuwaswisufi, kata ustaz, kata ulama kita, itu bisikan-bisikan yang tidak baik, Pak. Bayar zakat. Usah lagi bayar, sayang, kata dia. Aku dah bayar semalam dah. Ini cerita masalah bayar zakat ni, Pak. Ada orang yang punya pemahaman bayar zakat itu cuma sekali kalau duit tersimpan di bank atau emasnya disimpan di rumah. Kan 85 gram, Pak. 85 gram itu sekarang ini banyak duitnya tuh. Dulu sikit tuh, sekarang banyak. Karena 1 gram itu sama dengan 1 juta atau 980.000, Pak. Kenapa tahu? Barusan jual. Bukan beli, jual. Ya, 1 juta. Berarti duit kita sekarang 85 juta di bank, 1 tahun ya bayar zakat. Tahun depan duit itu masih ada lagi, harus dibayar 2,5% lagi. Usah dibayar lagi. Tahun semalam dah dibayar. Itu syaitan. Ibu punya emas 85 gram. Tahun ini Januari atau puasa ini sampai puasa yang depan itu jumlahnya 1 tahun 2,5%. Masih ibu simpan lagi dia. Sampai puasa depannya lagi bayar lagi 2,5%. Kalau ada yang bilang tidak bayar lagi, berarti bisikan itu namanya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Dah, 2 je, setan. 1 setan yang sombong, lagi satu setan tukang menggoda. Maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.